Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula minulyaken para sepuh bini sepuh, para alim, para ustaz, para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Jami Kota Malang, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para pendengar setia Radio Madinah 99,8 FM, Radio Masjid Agung Jami Kota Malang. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita bersama mempelajari kitab Dhawul Misbah yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Melanjutkan kajian kemarin, kita sampai di halaman 9, alinea yang kedua, setelah alinea pertama yang cukup panjang menjelaskan tentang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian akhir alinea pertama yang panjang itu ada rangkaian kalimat yang biasa dibaca ketika khutbah nikah, tapi sebagaimana yang sudah kita terangkan, itu adalah tambahan dari Al-Imam Al-Qaffal, inggih menika 3 baris dari bawah di alinea pertama, mulai kalimat amma ba'du. Amma ba'du ini artinya adapun setelahnya. Ini kalimat amma ba'du dalam satu riwayat, orang yang pertama kali mengatakan kalimat amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihissalam. Dalam ayat yang disebutkan di situ faslul qaul, pemisah ucapan, maksudnya adalah kalimat amma ba'du, dan itu yang pertama kali mengatakannya dalam satu riwayat keterangan, sekali lagi adalah Nabi Dawud alaihissalam. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. La nu'akhkhira lima qaddam wa la nuqaddima lima akhkhar wa la yajtami'ani ithnan wa la yajtami'u ithnani wa la yaftariqan illa biqada'in wa qadarin minallahi qad sabaq. Ini tambahan dari Imam Qaffal yang sudah kita artikan dalam pertemuan sebelumnya. Namun ada sisa pembahasan terkait dengan pertanyaan masalah jodoh. Masalah jodoh, sebagaimana sudah maklum, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nafkhur ruh, ditiupkannya ruh, ketika janin ada di dalam kandungan seorang ibu, ditentukan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai jodohnya. Kemarin ada pertanyaan, terus kenapa ada perceraian? Berarti
berarti jodohnya siapa? Dikatakan di sini wala yajtami'utsnan, dua orang tidak kumpul dalam arti tidak menikah, wala yaftariqan, dan tidak berpisah. Kalau kemudian di tengah perjalanan mahligai rumah tangganya ada perceraian, na'udzubillah min dzalik, baik menikah maupun perceraian, dikatakan illa biqada'in wa qadar, pasti itu karena kepastian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya keterangan ini sudah kita jelaskan pada kajian tafsir di hari Kamis, bahwa seseorang dengan menikah belum tentu akan menjadi jodohnya. Sama seperti ketika saya sudah secara lahiriah mendapatkan uang beberapa lembar, misalnya ratusan ribu, secara lahiriah uang ini sudah dikasihkan kepada saya, berarti secara lahiriah ini sudah menjadi rezeki bagi saya. Rezeki ini termasuk beberapa hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wis iki rezekiku, berarti ini sudah menjadi ketentuan Allah. Ketika ditiup roh saya, ini menjadi rezeki saya. Ternyata kok dilalah ini cara Indonesia ini. Ternyata tiba-tiba uang ini hilang. Perjalanan ke Surabaya, uang yang secara lahiriah milik saya ternyata hilang. Berarti secara lahiriah uang ini menjadi rezeki saya, tapi secara hakikat bukan rezeki saya. Lawang bukti ini hilang. Cuma masalah hilang, kadang memang ada keteledoran saya, kadang ada taksir dari saya. Demikian juga ketika seseorang sudah menikah, kalau ada perceraian, ada kemungkinan ada keteledoran dari salah satu pasangan, sehingga kemudian tidak bisa mempertahankan mahligai rumah tangganya. Intinya, oleh Al-Imam Al-Ghaffar, kita diajak yakin pada takdir, bahwa dengan menikah itu memang takdir. Kalau suatu saat terjadi perceraian pun karena satu atau dua hal, itu juga pasti karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita, setiap keputusan apapun yang kita ambil pasti tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghafal memiliki kesimpulan semacam ini tentu bukan pendapat pribadi beliau. Tentu beliau belajar dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah yang menjelaskan bahwa segala apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah menjadi takdir adalah apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bersama para sahabat beliau. Sayyidina Umar pada tahun ke-17 Hijriah, pusat kekuasaan beliau, pusat kekhilafahan kala itu masih ada di kota Madinah. Beliau kemudian setelah mengirimkan beberapa pasukan ke wilayah Syam, di antaranya adalah Panglima Abu Ubaidah ibn Jarrah, menaklukkan beberapa kota di wilayah Syam. Khalifah Umar kepingin ngecek kondisi pasukannya yang sudah dikirimkan ke wilayah Syam, sekaligus kepingin ngecek kondisi wilayah yang baru saja ditaklukkan oleh umat Islam di wilayah Syam. Wilayah Syam ini istilah kuno. Kalau sekarang Syam itu yang paling besar adalah negara Suriah. Kemudian Palestina ini juga Syam. Lebanon atau Lebanon ini juga Syam. Kemudian Urdun atau Yordan itu juga Syam. 4 negara yang legal. 1 negara yang tidak legal yang juga sebenarnya masuk wilayah Syam adalah Israel. Itu juga secara umum sebagian masuk wilayah Syam. Syam ini nama kuno. Seperti kalau di sini misalnya daerah Matraman,
daerah Tapal Kuda. Mana Tapal Kuda? Ya sudah menjadi beberapa kabupaten. Mana daerah Matraman? Ya sudah menjadi beberapa wilayah nama-lama. Inti cerita, Sayyidina Umar selaku khalifah pemimpin umat Islam ketika itu kepingin menuju wilayah Syam yang sebelumnya sudah ditaklukkan oleh pasukan yang sudah beliau kirimkan. Ketika beliau bersama rombongan para sahabat sebelum memasuki wilayah Syam, beliau singgah di suatu kota yang bernama Sarh, atau kalau dihidupkan Sarhin. Beliau singgah di situ. Kota ini juga ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika beliau singgah di daerah itu, disambut oleh Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus dikabari, Khalifah Umar sekarang ini di wilayah Syam terkena wabah penyakit yang disebut penyakit Taun Amwas. Menurut kalangan medis, kedokteran Islam, misalnya Ibnu Sina, itu penyakit darah yang merusak yang kemudian menyebar melalui angin, melalui udara. Sudah mewabah di wilayah Syam. Bahkan kemudian banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal meninggal dunia gara-gara terkena penyakit yang mewabah yang dikenal dengan Taun Amwas. Sambut, ketika dikabari di wilayah Syam ada penyakit yang mewabah seperti itu, Sayyidina Umar memikirkan, ini kita melanjutkan perjalanan ke Syam atau kembali ke kota Madinah. Beliau tidak otoriter, memutuskan sendiri. Beliau mengajak musyawarah. Pihak pertama yang diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar adalah muhajirin awwalin. Muhajirin ini orang-orang yang hijrah. Awwalin ini generasi pertama, sahabat Rasulullah yang pertama kali hijrah. Ukuran hijrah pertama kali adalah mereka yang hijrah dan menangi dua kiblat. Rasulullah ketika ke Madinah itu kiblatnya pertama kali, dan ada 3 kali perubahan. Berubah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis pertama, kemudian berubah lagi menghadap ke Masjidil Haram. Turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya sekarang ada masjid namanya Masjid Qiblatain, karena di masjid itu Rasulullah pindah menghadap kiblat berdasarkan firman Allah yang tadi kita baca. Intinya, siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah terus menangi dua kiblat ini, berarti mereka adalah orang yang hijrah pada generasi pertama. Ditanya, mana muhajirin awwalin? Diajak musyawarah, kira-kira kalau kondisinya seperti ini, di Syam ada penyakit mewabah, kita melanjutkan perjalanan atau pulang ke kota Madinah? Orang muhajirin awalin yang dimintai pendapat berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan, wahai Khalifah Umar, kalau panjenengan sudah memiliki keputusan untuk melakukan perjalanan ke Syam, ya sudah, kita teruskan, jangan kembali ke Madinah. Kelompok yang kedua mengatakan tidak, Khalifah Umar, di Syam ada penyakit mewabah. Di antara rombongan panjenengan ada pembesar-pembesar sahabat yang masih tersisa, yang dulu menangi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka panjenengan paksa aja ke kota Syam, terus kena penyakit mewabah seperti ini, terus menimbulkan mudarat bagi mereka, terus bagaimana? Intinya, ada yang berpendapat terus ke Syam, ada yang berpendapat kembali ke kota Madinah. Setelah itu belum ada kata putus. Sayyidina Umar kemudian memanggil kaum Ansor. Mana kaum Ansor? Penduduk asli kota Madinah. Ditanya, pendapatnya sama. Ada yang berpendapat terus ke Syam atau kembali ke kota Madinah. Pihak yang ketiga yang diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar, mana?
yang kemudian menangi penaklukan kota Makkah. Jadi tahapnya sudah setelah muhajirin awalin, tapi menangi penaklukan kota Makkah. Sesepuh diajak musyawarah, ternyata pendapatnya satu. Kita kembali ke kota Madinah, jangan melanjutkan ke daerah Syam. Tanya kepada sesepuh orang-orang Quraisy, sama. Kita kembali ke kota Madinah, jangan melanjutkan ke wilayah Syam yang sekarang ini terkena penyakit mewabah. Akhirnya berdasarkan itu, Sayyidina Umar memutuskan, kalau begitu kita kembali ke kota Madinah. Tapi ada satu pihak yang tidak setuju. Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima yang sudah dikirimkan ke wilayah Syam dan menjemput Rasulullah di wilayah Sorok tadi itu. Abu Ubaidah mengatakan, kalau begitu wahai Sayyidina Umar, Anda lari dari takdir. Ini yang harus kita garis bawahi terkait dengan tema kita, bagaimana menyikapi pernikahan dan kalau sampai terjadi ada perceraian. Abu Ubaidah mengatakan, kalau Anda memutuskan wahai Sayyidina Umar tidak melanjutkan ke Syam dan justru kembali ke kota Madinah, berarti Anda lari dari takdir. Apa jawaban Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, seandainya bukan kamu wahai Abu Ubaidah yang mengatakannya. Ini kalimat yang mengekspresikan ketidaksukaan Sayyidina Umar terhadap jawaban Abu Ubaidah. Kok sing ngomong sampean? Padahal Anda ini pembesar sahabat. Kok mengatakan kita lari dari takdir? Atau menurut penafsiran yang kedua, seandainya bukan kamu wahai Abu Ubaidah yang mengatakan ini, pasti akan saya jatuhkan hukuman kepada dirimu. Sayyidina Umar tidak suka pada kalimat itu. Beliau kemudian mengatakan satu kalimat jawaban yang sangat populer dari takdir, tapi untuk menuju takdir Allah yang lain. Sekali lagi, kita lari dari takdir untuk lari menuju takdir Allah yang lain. Kita ke wilayah Syam, itu takdir Allah. Kita kembali ke kota Madinah pun itu juga takdir Allah. Beliau kemudian menganalogikan, memberikan kias dan contoh. Wahai Abu Ubaidah, seandainya kamu menggembalakan seekor onta di suatu lembah yang memiliki dua sisi, sisi yang kanan subur dan sisi yang kiri kering, tidak subur, kalau kamu membawa ke lahan yang subur, itu adalah takdir Allah. Dan kalau kamu membawa ontamu untuk digembalakan ke tempat yang tidak subur pun, itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak ada yang terjadi pada diri kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, yang senang atau yang tidak menyenangkan, kecuali itu menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kemudian dirangkum penjelasan semacam ini, misalnya oleh Al-Imam Al-Ghaffar, bahwa orang menikah itu sudah karena takdir Allah, dan kalau terjadi perceraian pun itu juga sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya, terus bagaimana kita menyikapi takdir semacam ini? Sebagian orang kan mengatakan, loh Mas, sampean kok pisah ambil bojone sampean? Ya wis takdir ini. Ancen duduk jodohku, ancen duduk jodohku. Padahal sing lanang penggawean yang menggolimi istrinya, pekerjaannya benar-benar menjadi suami yang tidak baik, menjadi orang yang dolim terhadap istrinya. Terus gimana? Kok ini dilarikan kepada takdir? Ini yang kemudian juga tidak benar, karena menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, ketika kita menyikapi takdir, ya harus ikhtiar, harus doa dan tawakal. Jangan langsung dikembalikan kepada takdir. Apa ikhtiarmu? Apa doamu untuk mempertahankan keluarga? Ikhtiar, doa dan tawakal. Ada yang membalik, doa dulu, doa, ikhtiar, tawakal, atau doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Disingkat duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa dulu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Qad kafani ilmu Rabbi
min su'ali wa ikhtiyari. Allah sudah mengetahui kondisi saya min su'ali, baik doa saya wa ikhtiyari maupun ikhtiar saya. Berarti doa dulu baru ikhtiar. Apa ikhtiarmu untuk mempertahankan keluarga? Kamu belum ikhtiar. Bojomu bendino mbok gawe latihan, bendino mbok elokno, mbok salahno. Jangan kemudian lari pada takdir. Ini tentu juga tidak benar. Ini takdir. Sama dulu penjelasan kita, lek ono wong gak sembahyang, penggaweane bengi mencari botol, buka titik, jos. Ditakoni, Mas, sampeyan lapo? Gak tahu sembahyang, senengane ngombe oplosan, kopi merek, campur whisky, campur Mirtus, campur oli tobuan. Wah, dari siji penggawe kok ngene ae. Kadang dijawab ya wis iki takdir. Aku gak sembahyang ini wis takdir. Ini juga kepasrahan pada takdir yang palsu. Kalau ada orang seperti itu, lek coro Arema langsung dilogok mawon. Loh, dilogok. Kalau dia marah, lho sampeyan apa mbok aku? Ya wis iku takdir sampeyan. Padahal dia harus ikhtiar. Nangkis, dongo, muga-muga gak dilogok kan seperti itu. Tidak boleh kemudian pasrah yang palsu pada takdir sebelum kita berdoa dan berikhtiar. Kanjeng Nabi dawuh dalam ranah pernikahan, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanaha illa lahim. Tidak ada suami yang memuliakan istrinya kecuali dia adalah lelaki yang mulia. Wa ma ahanaha illa lahim, tapi yang menistakan atau mendolimi, menganiaya istrinya, itu adalah orang-orang yang rendah, bukan orang-orang yang mulia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penjelasannya, bahwa memang dengan menikah belum tentu seseorang akan menjadi jodoh, tapi kita harus berdoa dan berikhtiar semoga benar-benar menjadi jodoh kita, tidak hanya dunia tapi dunia akhirat. Ini sekaligus kritikan bagi kita, jangan memiliki konsep hidup cuma sehidup semati. Orang itu kalau ingin mengekspresikan, memperlihatkan cintanya, biasanya kita ini insya Allah deh sehidup semati. Dijawab oleh istrinya, terus lek sehidup semati dari lampu, Mas. Lek sehidup semati dari lampu. Percuma kalau kemudian di akhirat tidak bertemu. Maka kemudian konsep sehidup semati ternyata memang tidak cukup. Yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan adalah sehidup sesurga. Tentunya kumpul dan akhirat dikumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Orang sehidup semati itu di dunia kadang memang akrab, tapi kalau pertemanannya, keakrabannya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya sehidup semati, tidak bakal kemudian sehidup sesurga. Jadi kuwi penggaweane bengi mencari botol mabuk-mabukan, papat limo, kemudian overdosis, keracunan, mati bersama. Oh, akrab, sehidup semati, nang dindi bareng, runtang-runtung bareng, nongkrong bareng, ngombe bareng, mati pun bareng. Tapi kalau kebersamaannya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surat As-Saffat beberapa ayat menerangkan kepada kita, orang yang pertemanannya diisi dengan saling mempengaruhi untuk maksiat, pertemanannya di akhirat akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coro kasare, kemudian Allah memerintahkan, ayo awakmu mlebu nang neraka, awakmu mati dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan pesta minuman keras. Orang yang dituduh akan membela diri, jangan saya dulu yang kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Saya mati dalam keadaan su'ul khotimah karena saya dibelikan minuman keras oleh teman saya ini. Kula niki wonten bandare Gusti Allah, wonten sing ngebos, lebih dulu dia yang masukkan ke dalam neraka. Orang yang dituduh bisa kemudian juga membela, jangan saya dulu yang memasukkan ke dalam neraka ya Allah. Memang
memang saya yang menjadi bandarnya, tapi kemudian teman ketiga saya ini yang kemudian ngajak-ngajak dan bengi supaya saya dan teman-teman saya pesta minuman keras, masukkan dia dulu ke dalam neraka. Bayangkan, di dunia berteman, akrab kesana kemari, tapi di akhirat menjadi permusuhan, jungkrak-jungkrakan dan neraka. Boleh guyon liyane mawon ya. Wong jungkrak-jungkrakan nang got kaya seloro kabeh. Dan iki jungkrak-jungkrakan ten neraka. Memang sehidup semati, akrab. Oh, sudah solid. Pertemanan orang yang semacam itu tidak ada duanya. Koncoane lare pondok solid. Temannya kalau kemudian kesusahan aku datang, kemudian kalau kemudian kurang botolnya ditambah, akrab solid. Tapi naudzubillah kalau kemudian di akhirat berubah menjadi permusuhan, ternyata memang tidak cukup sehidup semati. Idealnya adalah sehidup sesurga. Sehidup semati saja tidak cukup, apalagi cuma sehidup semetik. Dan hidup semetik percaya nanti percuma kalau kemudian tidak sehidup sesurga. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah menjanjikan akan ada pertemuan akbar di surga, reuni akbar di surga antar anggota keluarga dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman, syaratnya pokoknya sak keluarga ini sami-sami beriman. Kemudian dan yang anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Tiang sepai iman, sing lanang iman, sing wedok iman, anak-anaknya semuanya iman. Janji Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihi dzurriyyatahu. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di surga akan dipertemukan kembali. Akan ada reuni akbar antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Inilah sehidup sesurga yang harus menjadi tujuan kita. Terus nanti kalau kemudian misalnya orang tuanya soleh, sama-sama beriman, tapi kemudian tingkat keimanannya berbeda. Orang tuanya mendapatkan surga VVIP, tapi anaknya VIP. Itu ternyata menurut ulama tafsir dikatakan nanti anaknya yang VIP akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul bersama orang tuanya di surga menempati derajat VVIP. Kenapa? Karena di sini dikatakan wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Logikanya, kalau antara orang tua dengan anak dipertemukan, antara suami dengan istrinya yang sama-sama beriman dipertemukan di surga, gak mungkin yang VVIP turun ke VIP. Berarti kan pahalanya, ganjarannya dikurangi oleh Allah. Wong asalnya istimewa menjadi kurang istimewa. Akhirnya disimpulkan, tidak, justru yang kurang istimewa akan ditempatkan di tempat yang istimewa, gandol kepada keluarganya, gandol kepada pasangan hidupnya. Ini sekali lagi bahwa tujuan kita adalah sehidup sesurga, tidak hanya sehidup semati, tentu didasari sama-sama iman. Kalau salah satu tidak iman, jangan harap ada pertemuan atau reuni akbar di surga. Fir'aun dengan istrinya yang beriman, yang bernama Asiyah binti Muzahim, tidak akan bertemu. Nabi Nuh dengan anaknya yang bernama Kan'an juga tidak bakal dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Kan'an sendiri bukan anak yang beriman. Innahu amalun ghairu shalih. Anakmu itu, wahai Nuh, bukan anak yang soleh. Berarti tidak bakal dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Setelah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghafar, kita melangkah ke alinea berikutnya, masih membahas tentang khutbah nikah yang sering dibaca dan sering kita dengar. Tsumma ba'da ilqa'i tilkal khutbah al-waridah yaqulul khatib
Tsumma ba'da, kemudian setelah ilqa'i tilkal khutbah, penyampaian khutbah itu al-waridah yang ada dalilnya dari hadis Rasulullah di awal yang memang ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Yaqulul khatib, biasanya yang khutbah itu mengatakan juga wa inna mimma qadallahu ta'ala wa qadaru, wa inna mimma qadallahu ta'ala wa qadaru an khataba fulan bin fulan fulanata binta fulani. Artinya, dan sesungguhnya di antara apa yang sudah menjadi kepastian Allah wa qadarahu, dan menjadi ketentuan Allah, an khataba, melamar fulan bin fulan, fulan bin fulan, pihak laki-laki melamar fulana binta fulan, melamar wanita yang dilamarnya. Wasayuzawwijuha waliyuha, dan akan dinikahkan oleh walinya, au wakil waliha, atau wakil walinya. Biasanya diwakilkan kepada kiai, dan sebelumnya ada siwat taukil, ada wakalah, ada akad mewakilkan dari wali kepada sang kiai yang akan menikahkan putrinya. Alama summiya minas sidaq, dari berdasarkan apa yang sudah ditentukan dari mas kawinnya. Berikutnya kemudian dijelaskan alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Diajak bersama untuk membaca istighfar untuk diri kita semuanya yang hadir, wali walidaya, kedua orang tua saya, wali masyayikhi, guru-guru saya, wali sairil muslimin, dan seluruh umat Islam. Fastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu umumnya kita bersama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Itu teks khutbah dari Rasulullah SAW, dan tambahan dari beberapa ulama, tambahan tapi kemudian ajarannya kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat sebagaimana tadi kita terangkan. Para rawuh ingkang minulya, pembahasan tentang khutbah nikah sudah selesai. Kita melangkah pada poin pembahasan berikutnya di halaman 10 alinea kedua. Poin pembahasan at-thalitsatu asyar yang ke-13. Yusannu taqdimul khutbah bi kasril kha. Disunnahkan mendahulukan khutbah. Ada khutbah, ada khutbah. Kalau khutbah ya khutbah, ceramah, pidato. Tapi kalau khutbah, melamar, disunahkan terlebih dulu melamar. Minal wali, dari pihak wali, wali laki-laki. Wa khutbatun qablaha, dan disunahkan disampaikan khutbah juga sebelum khutbah. Atau saderenge nikah wonten khutbah nikah, saderenge ngelamar nggih wonten khutbah khutbah untuk melamar. Karena qabla al-ijabah qala al-ashab wal khutbatu tahsulu bihamdillah. Khutbah untuk melamar dilakukan dengan cara sami, intinya membaca hamdalah, wassalati wassalam, salawat dan salam ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyah, kemudian
kemudian orang yang mengkhutbah mengatakan, orang yang berkhutbah mengatakan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ini wasiat takwa. Usikum, aku berwasiat kepada kalian, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wa nafsi, dan diriku sendiri. Saya nasihati untuk bitaqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, adapun berikutnya, faqad ji'tukum khatiban, aku datang kepada kalian khatiban, sebagai orang yang melamar, karimatakum indi hajah kahajatid dim ila dajajah. Indi hajah, saya punya keperluan, kahajatid dim, seperti keperluannya ayam jantan, ila dajajah, kepada ayam betina. Terus saya ditambahin ini, itu plesetan lari-lari. Jitukum khatiban karimatakum, kula tuki mriki anggone badhe nglamar putri panjenengan. Au fatatakum, atau putri remaja kalian. Remaja itu pemuda, remaja dan pemuda dan pemudi, remaja dan putri panjenengan, enten remaja. Fulana, yang bersama fulana. Wa in kana wakilan, tapi kalau dia posisinya sebagai wakil, qala, dia mengatakan ja'akum muwakkili, telah datang kepada kalian orang yang mewakilkan kepada saya. Au jitukum anhu khatiban, atau aku datang mewakili orang yang mewakilkan kepada saya, khatiban, anggone dados tiyang ingkang ngelamar karimatakum putri panjenengan. Fayaqtubul wali, kemudian walinya berkhutbah, au naibuhu, atau walinya kadzalika, dengan kalimat yang sudah diterangkan di atas. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan lasta bimarhubin angka. Jawabane, lek misalnya diterangi, Anda orang yang disukai. Artinya Anda memang benar-benar diterima lamaran Anda untuk suatu saat menikahi putri saya. Sampun poin yang ke-13 yang sudah kita baca cepat, itu teks khutbah dan teknis bagaimana seseorang melamar seorang perempuan putri dari orang yang kita datangi. Berikutnya, ar-rabi'atu asyrah, poin pembahasan yang ke-14. Yustahabu, dianjurkan, an yaqula, mengatakan al-muzawwiju qabla al-'aqdi. Al-muzawwiju, orang yang menikahkan. Jadi orang yang menikahkan ini dianjurkan untuk mengatakan qabla al-'aqdi, sebelum akad. Baik yang menikahkan itu walinya atau wakil walinya. Disunahkan untuk mengatakan apa? Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi azza wa jalla min imsakin bima'ruf au tasrihim bil ihsan. Ini kutipan ayat. Wa an yad'u lahuma, dan dianjurkan untuk mendoakan keduanya ba'dal aqdi, setelah akad. Jadi sebaiknya sebenarnya yang berdoa dulu itu yang menikahkan. Yang berdoa dulu adalah yang menikahkan. Setelah uzawwi juga, saya nikahkan kamu dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan mas kawin ini, halal. Terus dijawab, mobil tu nikah, wa tasbijaha bil mahril madhkur, halal. Baru kemudian kalau sudah disaksikan ini sah, disaksikan oleh yang lain sudah sah, baru kemudian yang menikahkan itu dianjurkan untuk mendoakan. Jangan yang lain dulu. Yang menikahkan mendoakan, baru kemudian diikuti kalau ingin tabarukan dengan ulama atau kiai yang hadir di situ, monggo didoakan juga. Dan nanti doanya seperti apa, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya.
Mugi-mugi panjang umur, panjang sehat, panjang kesempatan, dan yang sudah kita bahas menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Wallahul musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.